Oke, ya kita udah nonton untuk Pengabdi Setan tuh Communion itu udah 2 kali Pak. Gua nonton di hari pertama sama di hari kedua kemarin Pak ya. Jadi Kamis dan Jumat. Dan sekarang kita akan review mengenai film horor Indonesia yang satu ini. Jujur aja tadi gua anjir, supaya ini merupakan film horor Indonesia yang menurut gua itu udah bener-bener sadis dan juga horornya itu udah bukan horor receh banget sih. Dan juga gua ingin mengucapkan terima kasih kepada sutradara Joko Anwar dan juga para tim dan juga para cast-castnya. Mantap semua Pak ya. Oke, tapi kita akan membahasnya seluruhnya di video kali ini. Oke, buat kalian belum nonton Pengabdi Setan tuh Communion, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar supaya kalian bisa nonton dulu filmnya di bioskop. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat review dari gue, karena review ini akan mengandung berbagai macam spoiler Pak ya. Karena ya lagi-lagi di channel gua kalau gua review selalu spoiler. Nah, seperti itu. Tapi untuk film Pengabdi Setan 2 kali ini, oke, kita akan bahas semuanya di video kali mengenai first impression gua sampai ke sinematografinya hingga sampai plot ceritanya, bahkan sampai endingnya kita akan bahas semuanya Pak situ ya. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mengenai Pengabdi Setan 2 Communion. Oke ya, jadi kita udah menonton 2 kali Pak ya. Gue dari watch tadi, gue nonton selama malam karena ya pagi siang gue kerja Pak ya. Dan juga ketika gue lihat tadi itu, oh my god, anjir sumpah, mohon maaf nih, ini adalah film horror yang bisa dibilang oke, ada plotline dan juga ada berbagai macam gore seperti yang gue bilang tadi. Tapi lagi-lagi gue ketika lihat ratingnya itu gue gak ngelah awal-awal, tapi setelah gue melihat ratingnya pada saat film itu memulai, gua melihat ternyata ini tadinya PG-13 loh, PG-13, tapi gore-gorenya tuh udah bener-bener sekelas kayak Multiverse of Madness kemarin. Kita tahu kan ya bahwa Multiverse of Madness di MCU kemarin aja, walaupun dengan rating PG-13, tapi udah ada bloodline, udah ada gore, itu ada, tapi gorenya juga masih ada batasannya, nggak yang sampai terlalu ngeri gitu loh, seperti itu. Tapi di sini Joko Anwar juga berani banget sih, ini gue suka banget sih. Dan juga untuk set tempatnya, oke, set tempatnya itu ada di rumah susun Pak. Dimana rumah susun yang di sini itu udah berbeda dengan rumah susun yang kita lihat di ending Pengabdi Setan yang pertama di tahun 2017 Pak ya. Ya gue mikir ini apakah jangan-jangan mereka udah ganti set tempat ya, tapi tiba-tiba di set cerita itu ternyata mereka tuh pindah karena mereka tuh udah beberapa tahun di situ Pak, seperti itu. Oke ya udahlah, bisa dimaklumi dalam bangunan dalam segi plot cerita. Dan juga gue bisa melihat ternyata untuk dari segi color grading dan juga alurnya itu juga masih nggak di-reveal semua Pak. Ini gue suka nih, karena ya biasanya kalau mereka mau bikin film tuh biasanya semua itu akan di-reveal semuanya, tapi ternyata di sini nggak di-reveal semuanya. Apalagi soal Pengabdi Setannya sendiri Pak ya, karena dengan komunitas Pengabdi Setannya seperti itu, mereka tuh nggak di-reveal plak-plak langsung blur, itu nggak semua sih, itu cuman benar-benar doang. Tapi yang gue suka di sini adalah semua jump scare-nya dan juga berbagai macam scene-scene horornya. Karena gini, biasanya kalau film horor Indonesia, biasanya mereka itu kalau nggak terlalu rasa, satu, dan kedua plotline ceritanya terlalu terburu-buru. Biasanya kalau yang gue lihat dari untuk film Indonesia yang horor-horor yang bisa dibilang tuh banyak banget ya di tahun 2019, 2020 yang pernah gue lihat. Dan contoh kayak film Dread Out. Aduh, Dread Out tuh itu udah made perfect dengan gamenya, tapi lagi-lagi plotline cerita itu terburu-buru banget gitu loh. Dan juga aktor-aktrisnya pengarangnya kurang sih. Aduh. Tapi kalau di film Pengabdi Setan 2 Communion ini, oh my god, anjir, ini horornya udah mulai naik level. Dan juga ini seperti gua kayak naik roller coaster Pak ya, dimana di awal tuh kita dibikin tense tuh santai dulu, naik turun, itu bagus sih. Itu bagus banget sih. Karena apa? Ya ini namanya sebut sebagai tense horror yang dibangun secara sinematik gitu loh. Karena ya seperti yang gue bilang di story Instagram bahwa ini film nih udah sinematik parah sih, karena ada perataan kamera yang bisa dibilang tuh angle-nya enak dilihat gitu Pak, dan juga gak ada blocking kamera, dan juga pergerakan kameranya setiap scene cerita horror, jump scare, segala macam itu nggak bikin gua pusing. Cuman
Cuma lagi-lagi ada satu hal, beberapa hal itu yang bikin gue tuh pusing lihat Pak. Yaitu ketika si Tara Basro ya, ketika dia tuh udah ditangkap oleh para pengabdi setan ini kan ada di sebuah ruangan yang lantai atas di rumah susun itu Pak ya, yang dimana itu ternyata itu adalah markas rahasia dari para pengabdi setan yang ada di situ Pak, seperti itu. Dan ternyata oh my god, itu seharusnya scene itu menjadi bagus, tapi kelemahannya adalah itu kan pakai blitz kamera Pak ya, pakai blitz kamera zaman dulu tahun 80-an Pak ya, yang bisa ceklek itu kan bunyi terus sebagai lighting seluruh ruangan itu literally. Tapi lagi-lagi mohon maaf, gue bisa melihat itu, aduh pusing banget Pak, serius gue pusing, gue nggak bisa fokus untuk melihat apa yang di layar Pak, sorry sih. Itu kalau mau dibuat jauh lebih menegangkan ya nggak usah cekrek itu, mohon maaf, itu gue lihat pusing, karena kan itu kan ada berbagai macam scene yang harus itu menjadi klimaks dan juga menjadi lebih sedih ketika melihatnya. Contoh ketika bapak mati ketika gue melihat itu, ketika dia tuh dieksekusi sama 4 kuda Pak ya, seperti yang ditemukan oleh penemu sebelumnya, yang kita udah tahu ya bahwa si orang ini, wartawan ini, ketika itu bisa melihat bahwa para pengabdi setan ini udah ada berbagai macam tipe-tipe eksekusi kalau ada orang yang gagal untuk melakukan misinya Pak. Nah di sini si bapak ini kan udah gagal Pak ya, karena ketahuan, karena dia tuh udah gagal untuk membunuh 1000 jiwa. Dan di sini ketika gua bisa melihat itu bahwa ketika bapak mati itu saat itu bisa bagus banget, tapi lagi-lagi oh my god, blitz kameranya ganggu banget, serius sumpah. Jadi gua nggak bisa melihat apa yang ada di layar, serius, karena ya jeplek itu pun jedanya berapa kali Pak. Gua nggak bisa fokus, gua nggak bisa melihat kuda-kudanya, gua juga nggak bisa melihat apa namanya pocong-pocongnya di belakang itu bagaimana, sama para komunitas pengabdi setan bagaimana, gua nggak bisa melihat, sorry sih. Itu adalah scene yang paling fatal menurut gue ya, sorry. Ini adalah kekurangan dulu, karena itu scene untuk bisa menjadi bagus, karena kita sebagai penonton kita bisa melihat oh ini adalah komunitasnya nih, kita bisa diperlihatkan nih ada kuda-kudanya lah, ada keretanya lah, ada si ibu ya. Tapi lagi-lagi itu menjadi klimaks bisa, tapi aduh sayang banget tuh keganggu sama blitz kamera. Seharusnya kalau itu mau dibuat enak ya dibuat blur aja dari pandangannya si Tara Basro ini, kalau dia kan agak sedikit gak sadar Pak ya. Tapi kan aduh ya itu lagi-lagi sorry itu sih, itu parah sih, mata gua pusing Mbak, serius. Meskipun gua nonton 2 kali, tapi ketika gua berusaha untuk fokus untuk lihat scene itu tetap aja nggak bisa Pak. Aduh sayang banget, gila. Maka itu sayang banget tuh scene itu harus jadi perfect loh ya. Ya udahlah ya. Tapi at least untuk semua scene sini ketika semua di rumah susun itu, ketika badai hujan dan sebuah gore-gore, dan gue paling suka ada scene ketika mereka itu mati di sebuah lift. Dan juga itu ada berbagai macam tes yang di up oleh Joko Anwar. Contoh ketika para penumpang di lift itu mereka kejebak satu, udah dites tuh set. Kedua ada anak kecil random Pak, mereka itu ambil koin-koin di lift itu, karena kan sebelum di sini tuh kan ada lift kebuka, terus ada ibu-ibu yang gak sengaja untuk menumpahkan semua koin-koinnya. Dan anak-anak kecil-kecil, literally anak-anak kecil yang cewek-cewek ini, karena ketika mereka tuh ambil koinnya ya, gua kira ketika liftnya mau turun kan mereka bisa keluar Pak ya. Tapi ternyata ketika mereka keluar itu jeblem, anjir, darah bloodline slow. Wah gila. Itu ketika gue pertama kali live itu di hari pertama Pak ya, yang dimana semua reaksi orang-orang pada saat itu udah mulai rame dan juga ya kita kayak nonton lihat film MCU Pak, padahal itu film horor. Tapi serius ini bagus sih, maksudnya dalam arti kita sebagai jantung kita dibuat gak nyaman, dan juga tensinya bangsat banget sih sumpah. Dan ini yang gue suka, dalam arti jadi kita sebagai penonton tuh gak hanya dibuat tegang dalam segi horor setan-setannya, tapi dalam segi tragedinya itu literally ini formulanya hampir seperti kayak Final Destination, dimana kan ini kan yang dibuat kita tegang adalah tegang tense dalam segi disasternya Pak ya liftnya gini gitu. Ini Final Destination banget sih yang gue lihat sih, formulanya hampir sama gila. Tapi di Indonesia ini Joko Anwar berhasil sih untuk membangun scene itu jauh lebih perfect gitu. Itu bagus banget sih, coba itu literally bagus banget. Dan juga scene ketika untuk misteri untuk membuka koper yang selalu dibawa oleh bapak ini juga perlahan-lahan banget, dan juga gue suka banget sih ketika mereka tuh curiga, nih bapak ini dari awal tuh kok dia tuh kerja apaan sih, kita sebagai anak-anak
mana juga nggak tahu. Nah ini yang gue suka dari mereka itu berusaha untuk mencari tahu bagaimana bapak ini bekerja di mana segala macam, karena kan di KTP keluarga yang sempat mereka temukan di ruang Pak RT setelah mati lampu semua rusun kan bahwa bapak ini adalah kerjanya adalah serabutan Pak ya. Nah buat yang belum tahu, kerja serabutan itu bukan kerja cabut rumput Pak ya. Nyabut rumput masih ada beberapa yang percaya Pak di kolom komentar. Tapi maksudnya kerja serabutan itu adalah yang dia tuh kerja apa aja. Jadi kalau ada project dia ambil aja gitu loh, buat bisa menyambung hidup. Itu namanya kerja serabutan. Nah gitu ya, seperti itu ya. Nah ketika itu gue bisa melihat, oh my god, ketika koper dibuka ya pas itu di tengah-tengah scene, oh my god, anjir, jelajah manusia itu gua nggak expect gitu loh. Ya gue pikir di koper tuh ya berisi kitab lah, karena kan ternyata kita udah tahu ya, dari awal film sebenarnya kita udah tahu bahwa bapak ini adalah anggota dari pengabdi setan itu sendiri Pak. Nah tapi ternyata ketika kita bisa melihat, oh my god, itu jari-jari semua apa. Jadi ternyata kalau kalian ngeh ya, di film itu kan ada kasus pembunuhan Petrus. Nah maksudnya pembunuhan Petrus ini adalah pembunuhan berantai, tapi pembunuhnya ini tidak diketahui siapa orangnya. Jadi ada kasus pembunuhan Petrus di mana penembakan misterius. Jadi ada orang yang menembak beberapa orang yang bertato itu agar supaya mereka itu dibunuh. Tapi sampai sekarang polisi dan juga tentara itu mereka nggak bisa menemukan pembunuh Petrus ini siapa. Nah di tahun 1994 seperti itu Pak ya. Oke, bagus. Dan ternyata pembunuh itu adalah bapaknya sendiri Pak. Dia berusaha untuk membunuh 1000 jiwa agar supaya anak-anaknya nggak diincar oleh para orang-orang di pengabdi setan itu Pak. Seperti itu adalah sebuah perjanjian juga storyline yang sebenarnya gua kaget, dan juga plot twist parah sih. Plot twistnya itu ngekit loh, gua nggak nyangka, anjir, gila. Oke, bagus masuk sih kalau dalam segi story plot cerita yang rumit gitu loh, bagus. Oke. Dan juga kita bisa melihat sosok ibu lagi ya, Ayu Sri Laksmi di sini ketika dia berperan sebagai ibu lagi tuh ya. Oke, dia masih menjadi setan seperti itu Pak, dan namanya kita udah tahu bahwa itu adalah Raminom. Nah Raminom ini ketika gua melihat, oke, namanya Raminom, tapi hubungannya apa kalau dia tuh berwujud seperti ibu? Dan ternyata guys, setelah gua teliti, setelah gua breakdown sendiri di otak gua ya, ketika gua nonton 2 kali itu, ternyata Raminom ini adalah wujud iblis itu sendiri Pak ya. Jadi mereka pengabdi setan ini, mereka tuh mengabdi kepada iblis Raminom ini ya, wujudnya sama seperti ibu ini. Nah kenapa wujudnya seperti ibu? Ini gua masih nggak tahu nih kenapa wujudnya seperti ibu ini. Nah ini yang gua masih belum tahu nih, apakah wujudnya si Raminom memang seperti itu atau bagaimana sih? Karena dari yang mereka temukan di berbagai macam album foto itu, kita bisa melihat bahwa Raminom ini tampilannya memang seperti si ibu dari keluarganya si Tara Basro ini Pak, seperti itu. Tapi kenapa mirip seperti itu? Apakah si Raminom memang sengaja menirukan wujudnya seperti ibu untuk membuat mereka takut, untuk membuat mereka terancam, atau bagaimana? Kita nggak tahu sama sekali Pak, seperti itu. Karena lagi-lagi si ibu ini yang awal-awal gue kira itu adalah pemimpin dari si pengabdi setan ini, ternyata ya itu adalah wujud dari iblis itu sendiri. Jadi kelihatannya Pak, yang gua tangkap ini adalah ya si setan kan bisa menirukan apa saja. Dia bisa meniru sebuah bentuk, bisa meniru sebuah manifestasi, kan bisa. Nah yang gua lihat sih kayaknya ya si Raminom ini berusaha untuk meniru wujud ibunya dari para keluarga si Tara Basro ini agar supaya bisa menyesatkan Pak ya. Ya tapi lagi-lagi kayaknya menurut gua ini bukan wujud aslinya Raminom. Ini bukan wujud aslinya si Raminom, karena gue yakin ada wujud yang lebih mengerikan lagi ya. Karena namanya setan kan bisa berwujud apa aja Pak, yang di berbagai macam agama kan udah diajarin kalau seperti itu. Makanya ini tema seperti ini kayak seperti Conjuring banget sih, anjir, Conjuring anjir, yang dimana wartawannya ketika dia itu udah bongkar rahasianya Pak, dia dobrak ruangan penghabisan itu, dia bawa pistol, dia bawa kayak apa itu kayak apa namanya, kayak penangkal gitu loh, biar Raminom itu nggak bisa nyerang mereka. Itu ini Conjuring sih. Gua langsung itu gua bisa bilang itu, aduh bapak mati nih. Selanjutnya si Tony. Nah ketika Tony mau mati, ketika dia itu mau ditarik Pak ya, aduh ternyata tiba-tiba ini si wartawan sama beberapa orang yang di rusun itu berhasil menemukan markas itu. Dia bawa pistol, dia bawa apa tuh gua nggak tahu semua, karena lagi-lagi ini kekurangan sinematografi yang bikin gua pusing. Aduh please, kameranya ganggu banget sumpah. Aduh kampret. Tapi si Joko Anwar berhasil membawa feel horornya jauh lebih kerasa. Tapi lagi-lagi mata gue pusing Pak, serius mata gue pusing. Kalau kalian punya pendapat sama seperti gue, tulis di kolom komentar di bawah. Gue pengen tahu nih pendapat kalian seperti apa mengenai scene itu Pak, karena itu adalah scene yang udah klimaks tapi lu buatnya kurang. Aduh sebagai mata itu gue sorry, aduh pusing Pak, sorry, aduh. Baru gue pengen lihat tuh propernya seperti apa itu. Gitu, lanjut Pak ya. Dan kita bisa melihat Raminomnya ini oke lah, dia adalah
iblis ya. Kita udah tahu bahwa ini adalah iblis ya, yang mereka puja selama ini adalah si Raminom ini dari zaman dulu, Pak. Nah, kalau yang gue perhatikan dari tahun 55 ketika si wartawan ini dihadapkan oleh temannya si polisi ini, dan ketika dia bisa melihat para polisi ini menahan dia di dalam mobil itu, ternyata yang menyetir mobil itu adalah si bapaknya si para anak-anak Tara Basro ini, Pak. Jadi bapaknya itu dulunya dia itu adalah polisi, dan dia itu udah mengajak istrinya si Mawani Suwarno ini untuk bergabung kepada sekte pengabdi setan ini, Pak. Seperti itu. Jadi itu udah reveal semuanya, itu bagus sih, bagus banget. Dan ya kita bisa bilang bahwa dari scene ke scene, dari story ke story, dan juga ada scene flashback diingatkan kembali kepada para penonton. Oh, ternyata ini toh gitu. Itu apa ya, bisa bilang teknik pengambilan gambar cukup bagus sih, karena kan kita penonton juga butuh diingatkan kembali, Pak ya, oleh sutradara mengenai scene seperti itu. Saya pernah lihat kamu di mana ya, ternyata yang pakai masker itu adalah bapaknya si anak-anak si Tara Basro ini, Pak. Seperti itu. Ada Tony, ada Bondi. Oke. Nah, untuk Tony dan juga Bondi, menurut gua untuk semua acting anak-anaknya bagus. Oke, bagus banget. Karena di film pertama itu dari pengarang sutra dari si Joko Awal tuh udah jelas banget. Apalagi di film kedua mereka pakai di up lagi, Pak. Nah, bagus. Dan juga kembalinya Ian ya. Ini kenapa kembalinya Ian tuh menjadi titik di mana mereka tuh berusaha untuk merangkul si Ian ini. Padahal di film pertamanya mereka tuh udah melihat bahwa si Ian ini kan adalah anak setan, Pak ya, karena kan dia adalah anak terakhir dari 7 tahun setelah ibunya itu berusaha melahirkan. Karena kan kita udah tahu di film pertama kan kita dikasih flashback bahwa ibunya itu harus melahirkan anak-anak ini setiap 7 tahun sekali. Nah, si Ian ini kan adalah anak terakhir, Pak ya. Nah, di sini ketika gua melihat Ian tuh balik, itu gua kaget sih. Ini plot twist entah dari mana Joko Awal tuh langsung membuat kita plot twist, anjir Ian balik loh. Nah, ya bener, ketika si Tara Basro apa ya, merasa masih kasihan, Pak, dan dia tuh merasa si Ian hanya korban ya, padahal dia juga adalah anggota sekte itu, Pak. bangke ya. Jadi apa ya, masih ada kenaifan dari si Tara Basro, karena kan kita tahu ya, dia gue wajar sih karena dia kan adalah kakaknya, dia yang ngurusin semuanya, dia bahkan yang ngurusin si Ian dari kecil di awal seperti apa, seperti itu. Karena kan dari dulu kan si ibu ini kan jatuh sakit terus, Pak ya, dan ya semua yang ngehandle semua peralatan rumah segala macam ya, urusan ibu rumah tangga itu adalah si Tara Basro ini, Pak, si Riri ini gitu. Oke, bagus. Dan dilema semua keluarganya, semua penduduk-penduduk yang ada di rusun itu juga kita diceritakan. Nah, gue suka ada scene ketika si Boni yang kecamatan itu, dia kan digebukin sama bapaknya segala macam. Itu adalah momen yang benar-benar bagus banget sih, yang dimana ya memang kejadian seperti itu memang ada gitu loh. Ada bapak yang nyiksa ibu sama anaknya ini segala macam, itu adalah kasus yang bisa dibilang tuh oke ya, kita di dunia nyata memang pernah mengalami seperti itu, Pak. bagus. Dan ini yang apa ya, bisa dibilang suasana rusunnya juga, oh my god, itu beautiful banget sih, literally beautiful banget. Dan gua baru tahu ternyata set tempat untuk rusun itu ternyata memang dari dulunya rusun itu ada rusunnya angker, Pak. Jadi mereka tuh sengaja menyewa tempat rusun angker itu sama si Joko Awal, dia sulap tempat itu menjadi rusun yang masih aktif kembali, padahal ya rusun itu memang udah angker. Karena gue bisa bilang oke, bangunannya seperti beton-beton, Pak ya, beton, dan juga gak ada catnya. Jadi gue bingung, anjir nih rusun gak ada catnya anjir. Tapi itu gue ngerti sih dimana Joko Awal ini ingin memperlihatkan kita bahwa rusun ini di tahun 80-an segitu ya, gue bisa bilang lantai yang masih kotor ya kan ya, banyak debu, meskipun itu di tempat terbuka, tapi ya itu gue bisa nangkap sih. Dan ternyata itu adalah markasnya dari pengabdi setan sendiri, Pak. Jadi ketika para si keluarga si Tara Basro ini, ketika mereka tuh pindah ke rusun yang lain, ternyata tetap aja masih diincer mereka. Itu bagus, bangke banget sih sumpah. Nah, momen klimaksnya ada di ketika malam harinya, ketika semua ya para pocong-pocong ini udah mulai keluar, Pak ya, dari mereka tuh udah celaka dari kejadian di lift itu, sama ya si anak-anak itu ya jadi geprek, Pak, literally auto jadi geprek, Pak. Breng. Itu gua kaget, serius gua kaget, anjing itu hari pertama, Pak. Dan di hari kedua juga aja ya gua nyaman, karena juga aja di hari kedua gua udah tahu, gua udah apal ceritanya, dan gua udah apal di mana letak titik jump scare di mana. Jadi gua udah tahu, gua udah apal. Oh, oke, apal. Jadi gua film dia di rewatch kemarin, ketika gua rewatch kemarin tuh gua udah apal. Jadi gua nggak perlu lagi nutup telinga segala macam, gua nutup mata tuh.
Karena serius sih, jump scare-nya ini nggak nebak-nebak sih, sumpah. Karena kan biasanya kalau jump scare kan kita sebagai penonton juga bisa tahu, wah abis ini akan ada jump scare nih. Ternyata tidak, Pak. Ini bagus, Joko Anwar tuh bisa mempermainkan sih, bagus, mantap ya. Oh ya, dan juga dalam segi pocong-pocongnya, baik ketika mereka tuh hidup lagi segala macem ya. Oke, bagus, itu ngeri sih. Dari setiap kamar rusuh itu ada pocong-pocongnya ya. Yang mereka kan sebagai korban karena ya ini korban apa namanya di lift Pak ya. Dan anehnya itu bapak doang yang selamat. Nah ini gue udah curiga kok bapak doang yang selamat, semuanya udah mati tapi kok bapak doang yang selamat di lift itu tuh kampret sih, anjing. aduh kampret. Tapi ya ini sebagai cerita yang bener wow banget sih, di reveal pelan-pelan. Ini yang gue suka Joko Anwar, revealnya pelan-pelan, tes. Tapi yang gue suka di sini adalah pengabdi setannya sendiri Pak. Gak di reveal terlalu ngeh gitu, jadi kita bisa dibuat penasaran lagi. Ini para pengabdi setan ini ada di mana lagi nih? Karena mereka itu kayak ngincer si para keluarga si Tony ini. Nah itu Pak ya. Makanya oke, karena kayaknya ini udah mulai epic nih, bagus nih. Oke. Dan juga dalam segi musik. Nah, musiknya, musik ala-ala 80-an juga diputar, dan juga musik horornya juga yang nggak terlalu besar. Biasanya kalau mereka film horor itu backsoundnya terlalu tinggi sama adegan orang-orang yang ngomong Pak. Tapi di sini Joko Anwar berhasil untuk mengcompare antara backsound dengan ini dialog. Biasanya film Indonesia penyakitnya seperti itu Pak. Gitu. Tapi ya udah, ini udah dapat kembangan banget sih. Oke, bagus ya. bagus banget. Dan itu momen tegang itu, oh my god, itu gila sih. Mohon maaf, gila banget sih. Setan-setannya, make upnya juga epic banget sih. Make upnya dalam segi ketika anak-anaknya tiga itu, yang main Global kan mati semua tuh. Kan sisa satu. Itu make upnya kan gua bisa melihat ketika mereka di lift tuh, oh my god, anjing make upnya tuh gini, ada buka sini, ada rambutnya segala macem. Oh my god, tata artistiknya bagus. Oke, tapi films lu udah menarik hati gua banget sih. Oke. Tapi dalam segi plot bagus banget, sumpah serius bagus banget. Dan ternyata ya kita tahu bahwa si pemimpin dari sekte ini kan ada di ending Pak ya. Dan itu kenapa mereka gak bisa kesana ya karena itu banjir, dan mereka gak bisa kesana kan karena ada listrik Pak ya. Jadi kalau mereka berenang kan ya bisa mati di situ Pak ya. Jadi ya udahlah, mereka dibikin seperti itu karena ya udah, aduh saya banget tuh mereka gak tampil karena gua masih penasaran banget. Tapi Joko Anwar juga mereview pelan-pelan bahwa ternyata para pasangan ini tuh udah ada dari sejak tahun 1955. Jadi kelihatannya si cowok ini yang cowok Arab ini, kalau yang gua lihat ya sepanjang film ini, kelihatannya itu adalah salah satu petinggi negara Pak di situ Pak ya, dan juga itu merupakan pendatang. Jadi kayaknya ya dia adalah salah satu petinggi negara pada saat itu Pak ya, dan dia menemukan si cewek ini dan mereka menikah, dan kayaknya mereka tuh punya ilmu yang namanya kekebalan karena kan mereka udah ada dari tahun 1955 dan mukanya mereka itu juga sama, nggak ada momen penuaan. Jadi kayaknya para pemimpin sekte ini mereka itu jujur aja kayaknya mereka tuh umur panjang Pak ya, karena ada dialog yang ngomong untuk 1000 tahun pun aku nggak pernah bosan. Nah gitu. Dan shotnya langsung melaju ke foto di mana mereka tuh ada di Bandung tahun 1955. Di situ ada berbagai macam petinggi-petinggi negara, ada anggota sekte mungkin di situ Pak ya. Itu oh my god, anjir. Oke. Jadi intinya sini adalah di Indonesia itu ada berbagai macam pengabdi setan Raminum tuh ada di sana semua Pak, seperti itu. Oke. Bagus. Oke, skor untuk pengabdi setan untuk Komunia menurut gua sebagai orang yang pencinta horor Indonesia ya, mohon maaf ya, gua kasih nilai 8,5 dari 10. Bagus ya, bagus banget. Storyline-nya bagus dan juga gak terlalu terburu-buru. Suasana 80-an juga bagus. Acting semua aktor aktris, bahkan dari segi aktor yang sampingan aja tuh udah mulai keluar sih Pak. Dan juga bahasa ya, tata bahasa dan juga itu literally adalah tata bahasanya bagus banget. Juga jokesnya dari segi Bondi juga teman-temannya itu menurut gue tuh tidak receh, dan juga gue ketawa, semua penonton di situ juga ketawa karena lagi-lagi bahasa. Nah, bahasa yang mereka pakai sih bahasa anak-anak gaul ya, lu gue gitu. Jadi gak yang terlalu baku. Kan biasanya kalau kalian udah ngikutin gue kan selalu protes bahwa bahasanya di setiap film Indonesia terlalu saya kamu. Aduh, padahal sama teman-teman doang. Saya kamu, aduh, kampret.
kampret. Aduh. Karena kan kalau di kita menyatakan kalau sama teman aja nggak ngomong saya kamu Pak, terlalu bangku banget Anda. Jadi kesannya kayak cringe gitu loh. Tapi kan ini di sini kan gua bisa bilang interaksi antara teman, antara seumuran kita gitu, itu bagus banget sih, lu gue gitu. Oke. Dan setiap death scene-nya itu yang gua paling ngeri sih adalah dalam segi pocongnya Pak. Nah, gue kalau kan masih ingat ya ketika si yang tante yang ini Pak, yang Mbak yang lantai 9 yang cewek cara mini itu kan bisa melihat kan, itu kan oh my god, itu horror scene-nya paling ngeri Pak. Mau kalau menurut gue ya, yang pocong ngeluarin ini Pak, bayi dari mulut tuh. Oh, itu gua nggak expect. Gue maksudnya gini, gua nggak bisa expect lihat pocong ya. Gue sedang ngeluarin bayi situ, oh my god. Dan kalau kalian teliti, itu mereka ambil scene dari Dead Out 1 Pak, dimana Dead Out 1 kan ada setan yang ngeluarin bayi dari mulut Pak ya. Itu mereka ambil inspirasi dari situ. Oh, mereka ambil dari Dead Out nih gitu. Gamenya Pak ya. Oke, bagus. Cuma tampilan setannya dibuat pocong. Oke. Dan ini banyak banget yang pertanyaan gua. Nah, Bang, kenapa pocongnya itu gak terlalu ngeri? Ya lagi-lagi pocong yang mereka set up di sini adalah korban-korban yang meninggal pada saat di lift itu Pak. Dan satu lagi, mereka itu kan bukan setan pocong Pak. Mereka itu adalah jenazah. Mereka itu adalah mayat yang dibangkitkan oleh para pengabdi setan ini Pak. Seperti itu. Makanya mereka tuh pocong yang mereka hadapi di sini bukan pocong setan, melainkan mereka adalah pocong dari mayat-mayat hidup. Jadi mayat hidup gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke, bagus. Setup udah bagus banget sih. Oke, ya. Itu coba mengenai video kali ini mengenai Pengabdi Setan 2 Communion dari gua. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai film ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariangelos. Dan juga kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas untuk kita bisa bicara bareng, untuk kita bisa ngobrol bareng, diskusi bareng, dan juga kita akan bisa live streaming bareng, kalian bisa langsung aja join di grup komunitas kita di WA, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah, tinggal klik aja kok, langsung join. Oke, sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Wuhuu.